Nah, terus gimana kalau yang ditanyain adalah persamaan garis singgung kurva? Persamaan garis singgung kurva tadi kita sudah tahu, kalau sudah diketahui titik X, Y, berarti kita tinggal cari gradiennya. Kita cari gradien dulu dari turunan fx menggunakan konsep turunan. Oke, turunan untuk mencari gradien berarti limit H mendekati 0. Untuk fungsinya fx plus H dikurangkan dengan fx terus dibagi dengan H. Nah, berarti kita perlu cari dulu fx plus H dari si fx. Oke. Di sini ada fx. Oke, berarti fx plus H kita bisa cari x nya kita ganti dengan x plus H. X plus H dikuadratkan ditambah 4 dikalikan dengan x plus H. Oke, di sini diperoleh x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat ditambah 4x plus 4h. Nah, ini sudah ketemu fx plus h. Tinggal kita kurangkan dengan si fx. Fx-nya tadi siapa aja? X kuadrat plus 4x. X kuadrat plus 4x. Nah, kita tinggal kurangkan. Ini coret habis, ini juga coret habis. Berarti tinggal 2xh plus h kuadrat plus 4h. Terus ini sudah diketahui fx plus h dikurangkan dengan fx. Tinggal kita masukkan ke rumus limitnya. Limit h mendekati 0. Untuk ini karena punya h semua, bisa kita keluarkan h-nya ya. 2x plus h plus 4 dibagi dengan h. Coret-coret, tinggal masukkan h-nya mendekati 0, berarti ada 2x plus 4. Nah, inilah persamaan gradien garisnya. Terus di titik berapa tadi diketahuinya? Di titik min 1,3, berarti x nya kita dapat min 1. 2 kali min 1 tambah dengan 4, berarti dapat gradiennya sama dengan 2. Oke, di sini tinggal kita masukkan m nya ke persamaan garis. Y min y1 sama dengan m x min x1. Y min 1 nya ada min 3, min 3. M nya tadi 2, x min 1. Berarti nanti diperoleh y plus 3 sama dengan 2x plus 2. Berarti y sama dengan 2x min 1. Peroleh persamaan garis singgung kurva. Ini setiap kurvanya itu dia ada garis singgung. Dari garis singgungnya itulah dia merupakan turunan pertama suatu fungsi. Oke, kita sekarang masuk ke sifat-sifat turunan. Ada beberapa sifat turunan yang akan mempermudah kita untuk mencari nilai turunannya. Kalau tadi kan kita menggunakan konsep limit, jadi seperti panjang sekali untuk menentukan nilai turunannya. Nah, kalau menggunakan sifat ini akan semakin mudah. Oke, sifat turunan dia yang pertama adalah fungsi fx sama dengan a. Berarti fungsi fx sama dengan a, di mana a-nya merupakan suatu konstanta. Konstanta berarti ini adalah angka saja. Angka saja tanpa ada variabel atau tanpa ada huruf di belakangnya. Berarti turunannya dia adalah 0. Yang tidak punya x berarti kalau diturunkan dia akan sama dengan 0.
Terus yang kedua, dia ada fx sama dengan x pangkat n. Nah, diturunkan, ini adalah konsep dasar dari turunan. Setiap turunan pangkatnya kita letakkan di depan x. Jadi n kali dengan x. N dikalikan dengan x, terus pangkatnya dia akan berkurang 1. Pangkatnya jangan lupa dikurangkan dengan 1. Itu kalau koefisien di depan x itu dia 1. Tapi kalau koefisien di depan x-nya itu dia lebih dari 1, ada angka di depan x-nya, berarti kita kalikan nanti angkanya dengan pangkat. Pangkat dikalikan dengan a. Terus jangan lupa selalu pangkatnya dikurangkan dengan 1. Terus ada juga operasi penjumlahan. Turunan kalau di dalam penjumlahan berarti diturunkan satu-satu. Misal ada ux ditambahkan dengan vx, berarti turunannya u aksen ditambahkan dengan v aksen. Misal nih contohnya yang pertama. Oke, misal contoh yang pertama tadi, fx sama dengan a, dimana a-nya adalah suatu konstanta. Berarti misal fx sama dengan 5. Nah, di sini nih turunannya dia adalah 0. Ingat, fx adalah tanda turunan. F aksen x dia merupakan turunan fungsi. Turunan. Tapi ada juga nanti yang tandanya f pangkat min 1x. Masih ingat? Ini adalah inverse fungsi. Jadi jangan terbalik, mana yang turunan, mana yang tanda inverse. Oke, ini tadi yang pertama ketika dia fungsinya suatu konstanta. Terus yang kedua tadi ada fx sama dengan x pangkat n. Berarti turunannya nanti kita bisa cari f aksen x, pangkatnya kita kalikan dengan x, n kalikan dengan x pangkat n min 1. Oke, misal contohnya fx dia sama dengan x pangkat 5. Nah, berarti di sini turunannya f aksen x dia akan sama dengan 5-nya kita taruh di depan x. 5 nih ya, 5x pangkatnya berkurang 1. 5 dikurangkan dengan 1 sama dengan 4. Nah, ini dia turunannya. Oke, yang ketiga tadi ada fx sama dengan ax pangkat n. Untuk turunannya dia ada f aksen x, n-nya kita kalikan dengan a. Berarti a dikalikan dengan n, digantikan lagi dengan x pangkat n min 1. Oke, misal contohnya ada fx sama dengan 3x kuadrat. Berarti si turunan f aksen x nya 3 dikalikan dengan 2. 3 kali 2 x pangkat 2 dikurangkan dengan 1. 6x. Nah, inilah berarti turunan pertama. Terus yang keempat dia ada fx-nya ketika ada banyak suku ya. Ux ditambah bisa dikurang juga vx. Misal nih berarti fx-nya ada kayak gini. 3x plus 1/x. Satu per x. Oke. Nah, kalau ada kayak gini kita ubah dulu pecahan menjadi pangkat negatif.
ada fx, berarti dia sama dengan 3x ditambah dengan x, karena dia pecahan berarti pangkatnya jadi min 1, jadi pangkat negatif. Dari sini kita turunkan setiap sukunya. Oke, berarti f aksen x dia 3x, kita turunkan x nya, dia kan pangkat 1 karena tidak ditulis, berarti dia pangkat 1. Berarti 1 kita kalikan dengan 3 kali 1 dia sama dengan 3 x, 1 dikurangkan dengan 1 dia sama dengan 0. Terus yang ini pangkatnya min 1, kita taruh di depan, berarti min 1. Terus x pangkat min 1 dikurangkan, pangkatnya tadi min 1 ya, kita kurangkan dengan min 1 lagi. Oke, kita sederhanakan, berarti ada 3 dikalikan dengan x pangkat 0 dikurangi plus dikalikan dengan min, jadi min ya, x pangkat min 2. Oke, ini x pangkat 0 dia sama dengan 1, berarti 3 dikurangkan, karena dia x nya pangkat negatif 2 berarti jadi pecahan, koefisien di depan x dia 1, berarti jadi 1 per x kuadrat. Nah, inilah turunan pertamanya. Jadi harus berhati-hati ketika dia fungsinya berbentuk pecahan atau dalam bentuk akar. Kita ubah dulu menjadi pangkat negatif atau menjadi pangkat pecahan.